Oke, tadi kita udah belajar yang 10 vokal, sekarang yang 14 konsonan. Konsonan itu ada yang tunggal, ada yang ganda. Sekarang kita yang tunggal dulu, dan yang tunggal itu ada 14. Kita bagi 2 jadi 7 ya. 7. Kalian gak usah mikirin dulu yang nanti, yang sekarang aja dulu, oke? 7 konsonan tunggal. Di sini aku nggak kasih detail nama, kayak misalkan huruf ini dibaca giok, tapi lebih ke tahu bentuk simbolnya dan gimana cara bunyinya. Yang pertama kayak gini. Dibacanya adalah G. G-nya di alfabet kita. G. Gaga. Gaga. G. Anyway, buat ngingetinnya, ingat aja ini tuh mirip gagang pintu. Gagang pintu, huruf awalnya apa? That's right, G kan. Berarti ini dibacanya adalah G atau G. G. Bahasa Koreanya pergi adalah Ka. Kata. Kata. For your information, kalau di bahasa Korea, semua vocabulary itu kalau kalian lihat di kamus pasti ujungnya da. I don't know, that's the rule. Jadi kalau mau ditambahin present baru itu dihilangin kan da-nya. Aku udah sering bahas yang ini. Kata, pergi. Itu tuh G tapi agak kekak-kakan gitu. Ada udaranya. Jadi kata. Yang kedua, itu mirip kursi kan. Kursi dari pinggir. Dalam kacamata aku itu kayak kursi. Iya kan? Iya aja deh. Nah, kita ingatnya nenek duduk di kursi. Nenek duduk di kursi. Huruf awalnya apa? That's right, N. Nenek duduk di kursi. Berarti yang bentukannya kayak kursi ini adalah N. N. N di Roman alfabetnya kita. Contoh kata di dalam bahasa Koreanya itu adalah Nuna. Nuna. Atau kakak perempuan yang nyebutnya adik laki-laki. Nuna. Next, kalau yang mirip gagang pintu tadi apa? Ingat aja kata awalnya, gagang pintu. That's right. G. Kata. Terus yang mirip kursi itu ingat aja nenek duduk di kursi. Berarti huruf awalnya N kan, nenek. N. Itu dibacanya kayak N di Roman alfabet kita. Contoh katanya, Nuna. Next, ada yang bentukannya kayak gini. Set. Ini, dari gambarnya, kita bisa lihat ini mirip dinding. Dinding, huruf awalnya adalah D. Berarti cara membaca ini adalah D. Dada. Da. Ta. Tapi lagi-lagi kalau yang tunggal itu rata-rata ada like air circulation, ada udara yang keluar. Jadi ini tuh kayak ta. Contoh katanya tanida, pergi. Tanida. Ta. Selanjutnya ada yang kayak gini. Lucu ya, kayak S kebalik. Ini set. Kayak S kebalik. Ingat aja guys, ini mirip apa? Mirip labirin. Kayak mirip labirin. Yang mirip labirin ini berarti itu di kata labirin ada L, ada R. Ingatnya itu ya. Labirin ada L dan R. Berarti huruf Hangul yang ini bisa dibaca L atau R. Itu nanti sesuai konteks. Aku bakal bahas di part 2 ya. Itu sesuai konteks. Ini bisa di L atau R. Commonly kalau di awal itu dibacanya R. Contoh katanya ramyeon. Ingetannya tadi apa? Labirin. L atau R. Lanjut, bentuk Hangulnya kayak gini, kotak. Kita ingatnya adalah meja kotak. Nah, meja kotak ini, berarti aku nyebutin meja kan. Letter awal dari meja apa? Kata yang awal dari kata meja. That's right. M kan. Jadi Hangul yang kayak gini itu dibacanya kayak M di dalam bahasa Indonesia. M. Macayo yorobun. Contoh katanya macayo. Maca. Contoh katanya ada mul. Air. Mul.
Sekali lagi aku mau ngingetin kalau yang tadi meja, gagang pintu, nenek duduk di kursi itu bukan nama dari Hangul ini ya. Mereka punya nama sendiri, ada Giok, Mien. Tapi aku nggak akan bahas di sini karena aku takutnya nanti kalian malah fokus salboknya ke situ gitu, ke nama-namanya. Kayak gini. Tadang! Ada yang bentukannya kayak set. That was really hard to find the analogy from this one, guys. Ini bentukannya itu kayak bak air kan, yain aja ya guys. Bak ada airnya, bak air, ingat-ingatnya bak air ya. Letter pertama di kata bak itu apa? B, bak. Berarti kalau ketemu huruf yang mirip bak air itu dibacanya B, atau di Roman alfabet kita itu B. Contoh katanya adalah 보다 atau melihat. 보다, melihat. Dan the next one is this. Tadang. Itu ada ini, set. Ingat, ini anggap saja adalah sebuah sayap. Mirip sayap kan? Punya dua sisi ke samping. Sayap. Letter awal dari sayap apa? That's right. S kan? Atau S gitu kan? Ini dibacanya S atau S di alfabet Romawi kita. Contoh katanya itu adalah sarang. Cinta. Sarang. Ada udaranya ya guys, kayak sa, bukan sa, tapi sa. Sarang. Ayo kita review dari awal. 기억, 가다, 민, 누나, 디귿, 다니다, 미음, 물, 리을, 라면, 비읍, 보다, 시옷, 사랑. Kita next belajar nyambungin yang konsonan ke yang vokal. Nah, Hangul itu kan kalau misalkan sendiri-sendiri mereka kayak gini ya. G, ini kan G, ini D. Terus kalau misalkan kita mau nyatuin konsonan dan vokal, itu kayak gimana? Terus kalau misalkan vokalnya berdiri sendiri itu kayak gimana? Kalau misalkan nyatuin konsonan sama vokal di Hangul tuh gampang. Kayak sama aja kayak kita nyatuin Roman alfabet. B sama A jadi ba kan. Terus G sama A jadi ga. Nah, kalau misalkan di Hangul juga kayak gitu. Kalau misalkan mau nulis ga, ya kita cari G ini yang tadi kan, yang gagang pintu itu. Terus A-nya yang kayak gini, set. Nih, G tinggal tambahin G tambah A. Jadi ga. Terus kalau G tambah I, Gi. G tambah U, Go. G tambah Ya, Gia. S tambah A, Sa. M tambah U, Miu. Tapi kalian notice gak sih guys, kadang aku naruhnya di atas atau di samping. Karena that's the rule. Back then tuh iyeng dulu. Aku pernah spill kan di awal. Kalau misalkan vokal berdiri sendiri, itu kita harus nambahin iyeng. Iyeng tuh apa? Yang bulat. Iyeng. Oke. Iyeng. Kalau misalkan A, kita mau nulis AI. A sama I. Mereka nggak punya konsonan kan? Kita harus nambahin iyeng. Di mana? A, I, tring. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan uyu ada konsonannya nggak? Nggak ada kan? Cuman ada U sama Yu, dua-duanya vokal. Berarti U, Yu. Tring, tambahin iyeng. Nah, kok iyengnya ada yang di samping, ada yang di atas? That's good question. Kalau misalkan kita lihat lagi ke huruf-huruf vokal kita yang tadi kita pelajari, kalau misalkan huruf vokalnya itu dominannya vertikal atau kayak gini, teng, gitu, iyeng atau konsonannya ada di sampingnya, ada di depan, samping depan. Vokal yang dominannya ke atas, ada A, ada O yang ke bawah ya, O, I, ada Ya, Yo. Itu kan dominannya ke atas kan, lebih panjang yang vertikalnya. Kalau misalkan dominannya horizontal, berarti itu konsonan atau iyengnya ada di atasnya. Kita mau nambahin konsonan, yaitu jadi ga misalkan. G dan A. A tadi kan vokalnya dominan ke atas.
Berarti ga, G sama A, G-nya itu ada di samping atau di atas? Berarti si G-nya itu dia ada di samping si A, karena lebih dominannya yang vertikalnya. Berarti jadi ga kayak gini. Contoh lainnya kalau misalkan mi, jadi mi, sama i. I-nya itu kan vertikal kan dominannya. Berarti si nya ini, si M-nya itu pasti ada di samping depan. Jadi i. Aku kasih contoh deh. Uyu. Terang uyu. Dia nggak punya konsonan ya. Ingat berarti pakai ieng, nggak apa-apa kalau nggak punya konsonan tinggal pakai ieng. Kalau tiduran, ieng atau konsonannya ada di atas. Kalau dia berdiri, ieng atau konsonannya ada di samping depan. Madu. Madu. Itu kan ada vokalnya A, ada juga U. Ada yang berdiri, ada yang tiduran. Madu. Berarti M sama D-nya mana yang di atas, mana yang di samping. Kita lihat jawabannya. That's right guys. Jadi M-nya yang ada di depan dan D-nya, dietnya yang ada di atas. Boba. Boba, B-O-B-A. B itu yang kayak gimana guys? Yap, bak mandi. Ingat aja bak mandi. Yang kayak bak mandi. B tambahin O. O tiduran atau berdiri? Tiduran kan? Berarti B-nya ada di atasnya. B, O. Nah kalau A, B-nya berarti ada di depannya karena dia lebih berdiri. Boba. Tarang, jadi. Aku kasih beberapa contoh, kalian jawab sendiri, oke? Oh iya, aku juga bikin worksheet guys buat kalian yang mau belajar. Kalian boleh print hasil worksheet bikinan aku sendiri di description, free kok. Kalau misalkan kalian, aku malas ngeprint, kalau yang punya tab bisa pakai tab kan, langsung ditulis di PDF-nya. Pokoknya semangat guys. Atau enggak kalian boleh coret-coret di kertas kayak waktu aku lakuin waktu itu. Pakai bahasa Indonesia aja, kalau masih bingung pakai bahasa Korea. Guys, tadi baru 7 kan konsonannya, sekarang 7 lagi. Semangat, kan ada 14 konsonan. Nah, sekarang yang 7 lagi, aku bantu pakai analogi lagi biar kita lebih ingetnya lama ya. Yang pertama itu ada si ieng tadi, itu bulat ya. Kalau ketemu hangul yang bulat kayak gini, kayak donat, itu dibacanya eng, kayak NG di Roman alfabet kita. Eng. Contoh katanya pang. Pang, biasanya itu jadi konsonan yang mati kan, jadi pang. Nachko itu bisa ada yang di samping, ada yang di bawah juga setelah konsonan. Jadi kalau misalkan ada konsonan mati itu ditaruhnya di bawah. Kayak contohnya kimchi, itu kan terdiri dari 2 silabel ya, 2 ketukan. Kim, chi. Yang kim itu ada k, i, sama m. Berarti ada 2 konsonan di situ. Nah, yang konsonan ma itu kan jadi mati ya. Nah, itu kita taruh di bawah jadi kim. Baru deh tambahin chi. Kim, chi. Selanjutnya ada hangul yang kayak gini. Itu kayak gini kan. Set, set, set. Kalau aku pikir-pikir ini kayak jepitan rambut. Nah, yang kayak gini itu ingat aja jepit rambut. Berarti dibacanya J. Aku analoginya sesuai letter awal ya. Berarti ini jepit, itu J. J. J-nya Roman alfabet kita. Contoh katanya adalah cho. Chonen. Aku. Dalam bahasa Korea adalah chonen. Jadi kayak J tapi ada udaranya gitu. J, ch. Chonen. Chonen. Tachitarago 합니다. Jadi kalau mirip jepitan itu dibacanya J. J. Kayak J di Roman alfabet kita. Kita udah dapet 2, ada ieng dan J. Next, yang mirip jepitan tadi, tapi ada yang ciprat ke atas, kita ada titik ke atasnya. Kita ingatannya ciprat. Cipratan, ada cipratan. Berarti dibacanya, that's right, C. Tapi C-nya ada H-nya, jadi CH. Jadi C. Kayak nama aku sendiri, CHITA.
Cheetah itu bisa pakai Roman alphabet, bisa pakai Hangul alphabet ini, cheetah. Terus kalau dalam bahasa Korea, contoh katanya adalah 친구, 친구, teman. Atau ada lagi teh, teh itu kan cha, cha. Jadi bukan ca, ca, tapi cha, cha. Ada haknya, cha. Next ada Hangul yang mirip kayak lagi ketawa. Gak tau, aku mikirnya kayak lagi ketawa. Jadi kayak, ya ingat aja ini ketawa ya guys. Ini dibacanya ke, K atau K di dalam Roman alphabet kita. Ke. Contoh kata di dalam bahasa Koreanya adalah ko, hidung. Selanjutnya ada Hangul yang mirip 3 anak tangga. 3 anak tangga. Berarti ketemu Hangul yang mirip 3 anak tangga ini, kita ingat 3. Berarti dibacanya te atau te di dalam alfabet kita. Cuman T-nya itu ada haknya juga. Jadi kayak te. Nah, contoh Korean word-nya adalah tomat. Ada Hangul yang kayak gini. Nah, ini mirip pompa kan, pompaan. Nah, kalau ada Hangul yang mirip pompaan, dibacanya p. P di dalam Roman alfabet kita. Tapi P-nya ada haknya. Jadi p. Contoh kata di dalam bahasa Koreanya itu adalah hijab. Terakhir ada Hangul yang mirip helm. Jadi dibacanya ha. Haknya di dalam Roman alfabet kita. Contoh kata dalam bahasa Koreanya ada haru atau hari. Haru. That's it. Ada 14 konsonan di dalam bahasa Korea. Kita review yang 7 terbaru. 이응, 빵, 지읒, 자, 저, 치읓, 차, 친구, 키읔, 카, 코, 티읕, 타, 토마토, 피읍, 파, 피자, 히읗, 하, haru. Ya, ini ada beberapa kata untuk kalian kerjain. Silakan kalian boleh pause dulu video ini. Abis kalian kerjain, kalian balik lagi ke video ini buat lihat jawabannya. Ya, itu dia. Kuncinya adalah kita harus banyak praktis, mau itu ditulis, mau itu kalian setting keyboard kalian di HP, terus kalian coba chatan sama teman-teman kalian. Meskipun pakai bahasa Indonesia, terus aksananya itu pakai Hangul gitu loh guys. Kayak misalnya, halo kamu hari ini lagi ngapain ya, itu pakai Hangul, cobain. Semakin banyak kita praktek, semakin hafal juga kita. Dan semakin lancar nulis Hangulnya. Jangan lupa tonton yang part 2, karena di video part 2-nya aku bakalan bahas yang Hangul vokal konsonan diphthongs atau yang ganda. Jadi jangan lupa tonton video yang part 2 juga. Dan semoga apa yang aku sharing bermanfaat, terutama buat teman-teman yang mau belajar bahasa Korea otodidak. Semangat dan banyakin praktek, karena practice makes perfect. And see you in the next video. Bye bye.